Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana siyaman li'ibadihil mu'minin wa ja'ala layaliyahu siyaman li'ibadihil mukhlisin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Selaku seorang muslim dan muslimah, siogianya lah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setiap waktu. Karena Allah Subhanahu wa taala setiap waktu juga, bahkan setiap detik memberikan berbagai nikmatnya kepada kita semua, baik yang zahir maupun yang batin. Kemudian marilah kita bersalawat kepada Dia yang menjadi rahmat bagi sekalian alam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang saya hormati, kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Sungguh banyak keistimewaan, kelebihan yang dimiliki oleh Ramadan. Di antaranya bahwa Ramadan adalah bulan rahmat. Kenapa disebut bulan rahmat? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengumbar rahmatnya, kasih sayangnya kepada siapa yang ingin meraihnya. Ramadan juga disebut bulan maghfirah atau ampunan. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni siapapun yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan Allah juga mengampuni siapapun yang mendirikan malam-malam Ramadan, qiyamul lail, baik dengan salat, qiraatul Quran atau amal kebajikan lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Dalam hadis lain Rasulullah juga bersabda, Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan juga adalah bulan pendidikan dan latihan, bulan prestasi, bulan mensucikan jiwa dan hati. Dan bulan Ramadan juga disebut dengan bulan sabar. Dan sabar tidak ada balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan diterangkan dalam sebuah hadis Nabi SAW bahwa barang siapa melaksanakan amal ibadah sunnah di bulan Ramadan, nilainya sama dengan orang yang melaksanakan ibadah wajib pada bulan-bulan lainnya.
Sedangkan yang melaksanakan ibadah-ibadah wajib di bulan Ramadan, nilainya sama dengan 70 kali melaksanakan ibadah wajib pada bulan-bulan lainnya. Bahkan kita maklumi bersama, ada satu malam, seseorang yang melaksanakan amal ibadah, kebajikan, pada malam itu nilainya melebihi daripada 30 atau 3.000 kali orang melaksanakan ibadah atau kebajikan pada malam-malam lainnya. Itulah dia disebut dengan Lailatul Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami menurunkan dia pada Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar adalah satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Namun untuk meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan ibadah kita, kita perlu berilmu dan belajar. Sebagian kita Islamnya keturunan. Alhamdulillah, orang tua kita Muslim. Dan kita hidup di tengah kampung orang-orang yang taat beragama. Tetapi sebagai seorang Muslim, Muslimah, kita harus tetap belajar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji kita ketika kita meninggal dunia, di mana ketika di alam kubur Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan 2 malaikat. 2 malaikat itu akan bertanya, "Man Rabbuk?" Siapa Tuhanmu? "Wa ma dinuk?" Apa agamamu? "Wa maza taqulu fi hadzal rajul alladzi bu'isa fikum aw bu'isa fil khalqi ajma'in?" Dan apa penjelasanmu? Apa pendapatmu terhadap seorang laki-laki yang diutus kepada seluruh sekalian alam? Jawaban tidak bisa ikut-ikutan. Jawaban atas pertanyaan ini tidak bisa menunggu penjelasan Ustadz ketika ada talqin. Karena sebagian kaum muslimin ada talqin ketika meninggal dunia. Tetapi talqin itu hanya mengingatkan. Jawaban juga tidak bisa dengan hafalan saja. Tetapi jawaban adalah harus dengan keyakinan. Keyakinan timbul adalah karena kita berilmu, belajar, dan mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Maka marilah kita hadiri majelis-majelis ilmu yang menjelaskan tentang siapa Rabb kita sebenarnya. Siapa Allah yang kita sembah. Siapa itu Allah yang kita mintai pertolongan dalam doa kita. Siapa itu Allah yang semua makhluk berdoa kepadanya. Awwaluddin ma'rifatullah. Yang pertama dalam agama adalah mengenal Allah dengan sekenal-kenalnya. Inilah yang dimaksud dengan ma'rifatullah. Dengan belajar kita juga mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Dengan belajar juga kita mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Dengan belajar juga kita mengetahui mana yang perintah dan mana yang dilarang. Jangan-jangan kita selama ini yang kita lakukan adalah yang batil karena ketidakpengetahuan kita. Dan yang ketiga, dalam ujian yang disampaikan oleh malaikat tadi adalah bahwa dengan belajar maka kita akan mengetahui, bisa menjelaskan siapa dia yang diutus menjadi rahmat sekalian alam. Siapa dia yang disebut namanya setiap hari oleh muazzin. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kita baca salawat setiap kali kita membaca tahiyat. Yang syafaatnya kita harapkan di akhirat kelak. Ketika kita berada di padang mahsyar, ketika kita berada di titian sirat, ketika kita berada
di mizan. Semua makhluk berharap kepada syafaatnya. Yang jadi pertanyaan, kenalkah kita dengan dia itu? Kenalkah kita dengan Nabi Muhammad SAW? Dan pertanyaan kedua adalah, kenalkah Nabi Muhammad dengan kita? Maka sekali lagi dalam beragama kita perlu berilmu dan belajar. Kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, kita menuntut ilmu juga mendapat keistimewaan dari Allah. Banyak sekali keistimewaannya. Dua di antaranya. Yang pertama, bahwa orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan mengangkat orang yang berilmu lebih lagi beberapa derajat. Yang kedua, di antara keistimewaan itu adalah sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fiddin." Barang siapa orang yang Allah ingin kehendaki dia menjadi orang baik, maka Allah pahamkan ia ilmu agama. Artinya kalau kita memahami ilmu agama, belajar ilmu agama, berarti kita dikehendaki kebajikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang kita sampaikan dalam bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita iman yang kuat, memberikan kita kesehatan, memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan kita bisa melaksanakan amal ibadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.